Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kawan sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sekarang pasal yang keempat, adabus siyam. Adab-adab, tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan puasa. Meskipun puasa Ramadan baru saja berlalu, tidak apa-apa, sesungguhnya puasa-puasa berikutnya juga masih terus ada dan Ramadan juga pasti akan datang kembali. Karena itu ilmu itu tetap penting gitu ya. As-siyamu ibadatun min a'zamil ibadat. Puasa itu ibadah dan termasuk ibadah yang paling agung. Termasuk ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung adalah yang masuk di dalam rukun Islam. Sholat, zakat, puasa, haji itu termasuk ibadah yang paling agung. Wa min afdhali ma yutaqarrabu bihil insanu ila rabbi azza wa jalla, dan termasuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdhal adalah puasa. Termasuk mendekatkan diri, amalan mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdhal. Tidak hanya puasa, tapi puasa salah satu di antara sedikit macam ibadah yang paling afdhal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kama anna sawma Ramadhana ruknun min arkanil Islamil khamsah. Nah, sebagaimana puasa Ramadan itu ditunjukkan keagungannya karena masuk dalam rukun Islam yang 5. Walusiyami ajrun azimun indallah, dan pahalanya besar di sisi Allah. Akan menjadi sebab kebahagiaan dunia akhirat karena pahala besar. Wa fihi ta'widun li nafsi ala qahril hawa wa syaitan, dan membiasakan jiwa untuk membentengi hawa nafsu dan membentengi syaitan. Jadi dengan puasa dan membiasakan puasa berarti dia membiasakan membentengi hawa nafsu, membiasakan membentengi syaitan. Karena puasa itu benteng hawa nafsu, benteng syaitan. Wa hamala laha ala sabri wa tahammul, dan melatih jiwa untuk menanggung kesabaran, untuk bersabar, untuk menanggung beban. Wal ihsasu bi syu'uril jaw'a wal fuqara, dan merasakan rasanya orang yang kelaparan dan rasanya orang miskin, orang fakir. Dengan berpuasa, akhirnya tahu rasanya orang kelaparan itu kayak apa, tahu rasanya orang miskin itu seperti apa. Wa fihi tarqiqun lil qalbi, dan puasa itu melembutkan hati.
Ada orang yang hatinya keras, kaku, ya. Nah, orang yang hatinya keras, kaku, gampang dilunakkan dengan puasa. Wa tahdzibun linnafsi, dan mengendalikan jiwa. Wa huwa mimma yukaffiru dzunub, dan menghapus dosa. Semua itu idza ata bihil muslimu ala nahwil masyru' wa ta'adduba bi adabihi, jika dilakukan sesuai dengan tuntunan dan dijaga adab-adabnya. Jika dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan dan dijaga adab-adabnya. Nah, jadi itu muqaddimah yang sangat agung yang merupakan kesimpulan dari hikmah puasa. Adapun adab-adabnya yang pertama an-niyatus shalihah, harus dengan niat yang baik. Niat puasa harus dengan niat yang baik, dan segala macam aktivitas ibadah dalam arti pengabdian hamba kepada Allah, maka niat yang baik itu adalah ikhlas. Niat yang baik itu adalah ikhlas. Dan ikhlas itu macamnya secara global dua, yaitu semata-mata karena Allah. Nah, macam yang kedua adalah untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Adapun dari dua macam ini, bentuknya bagian-bagiannya itu banyak. Contoh, ada orang yang melakukan ibadah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala maksudnya gimana? Ya, saya melakukan semata-mata karena Allah. Itu adalah ikhlas. Terus, lah kamu, saya melakukan ini karena ini hukumnya wajib dalam Islam. Sesungguhnya itu sama saja, sama dengan karena Allah. Lah kamu mengapa melakukan ibadah ini? Saya melakukan supaya dekat kepada Allah. Sama saja, itu juga sama dengan karena Allah. Lah kamu, ya karena ini perintah Allah. Allah yang memberi segala macam pada kita, baik anggota badan kita maupun fasilitas yang ada, matahari, bulan, langit, lautan, bumi yang diinjak, angin yang itu semua ini karunia Allah, ya saya akhirnya menjalankan perintahnya. Sesungguhnya itu juga sama dengan lillahi ta'ala tadi itu. Nah, atau macam yang kedua adalah ngapain kamu melakukan ibadah ini? Supaya diberi surga, supaya diampuni dosa, supaya dilindungi dari neraka, supaya intinya kebaikan akhirat. Itu semua adalah ikhlas. Semakin banyak muncul di dalam pikirannya, di dalam setiap ibadah, semakin afdol. Semakin afdol. Saya lakukan semata-mata karena Allah. Ini karena hukumnya wajib. Gitu. Karena supaya dekat kepada Allah, supaya dimasukkan surga, supaya dosa-dosa diampuni, supaya diangkat derajat, supaya semuanya semakin hadir, semuanya semakin afdal. Itu ikhlas. Wa dzalika bi ayyan wa shaimu ibtigha amradhatillah, yaitu meniatkan untuk mendapat ridha Allah. Wal timasi mau'uti ajrihi wa thawabihi ala shaum. Nah, berharap janji-janji Allah berupa pahala bagi orang yang puasa. Wa qadha'i haqqillahil wajibi alaihi, melaksanakan kewajiban Allah. In kana shaumu wajiban, jika puasa itu wajib. Kasaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian takwa. Wa kadzalika yanwi bi hadzal siyami tahsilut taqwa. Nah, juga masuk di dalamnya
meniatkan supaya jadi orang yang takwa. Sebagaimana ayat di atas. Fa innahu ma hamalahu ala shaumi illa al-imana billahi ta'ala. Karena tidak ada yang menjadikan ia puasa kecuali imannya kepada Allah. Wa bi annahu iftara alaihi as-shaum Ramadan, dan karena Allah telah mewajibkannya puasa Ramadan di ayat tadi. Wa makana min nadharin, dan apabila puasa itu nazar, maka hukumnya juga wajib menjadi kewajiban dirinya kepada Allah. Au kafaro, au qadha, atau kafarat atau qadha. Semuanya. Wa nadabalahu siyamu ma'ada dzalika, dan Allah juga mensunnahkan puasa-puasa selain itu. Wahtisabal ajri indallahi, dan termasuk maknanya adalah berharap pahala dari Allah. Waraja'al maghfirah, termasuk maknanya adalah, makna ikhlas adalah berharap ampunan dari Allah. Kenapa kok puasa? Supaya dosa-dosa dan kekurangan diampuni oleh Allah. Nah, karena dengan puasa Allah menjanjikan ampunan dosa. Gitu. Intinya bahwa semua yang terkandung dalam makna ikhlas. Nah, ikhlas itu secara global dua macam, yaitu mungkin tidak muncul dalam hati balasan tapi ingin atau semata-mata karena Allah tadi itu, ya. Atau yang muncul mungkin bukan karena semata-mata karena Allah, tapi yang muncul adalah kepingin balasan akhirat. Sama, itu juga ikhlas, ini juga ikhlas, hadir dua-duanya tambah afdhal. Nah, waqad qala sallallahu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena itu Nabi SAW bersabda, yang puasa Ramadan disebabkan karena imannya dan dia banyak berharap kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Wala yasihu ayyanwiya bisiyamihi mujarrada ta'awudi ala quwwati tahammul. Dan tidak boleh niat puasa hanya untuk kebiasaan supaya jadi orang kuat. Au taqwiyatul iradah, atau niatnya apa? Supaya gampangannya itu kehendak-kehendaknya menjadi kuat, dilatih dengan cara puasa, ya. Au tahfidzul wazn, atau supaya badannya berkurang, berat badannya berkurang. Ngapain puasa? Supaya turun berat badan. Itu tak niatnya, enggak boleh. Ya. Au nahwi dzalik, atau intinya bahwa puasa tapi niatnya hanya murni urusan dunia, itu enggak boleh. Enggak hanya puasa, semua ibadah mahdhah, semua ibadah yang semata-mata syariat ibadah itu dari awal sampai akhir itu semata-mata pengabdian hamba kepada Allah, niatnya itu hanya untuk dapat dunia, itu tidak boleh. Niatnya hanya untuk dapat dunia, itu tidak boleh. Dulu pernah kita contohkan, karena bukan bab puasa gitu ya, sholat ya. Sholat, biasanya puasa juga, ngapain? Dulu kita contohkan puasa juga, ngapain? Biasanya nggak pernah sholat duha terus, sholat malam terus, supaya dagangnya laris, supaya panennya baik. Gitu. Itu kalau niatnya itu hanya itu, ya, yang mendorong menjadikan dia sholat atau puasa itu hanya itu masuk di dalam ancaman ayat Allah SWT, man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang amal ibadahnya itu hanya ia inginkan dunia, perhiasan dunia, wazinata nuwaffi ilaihim a'malahum, kami balas secara sempurna apa yang jadi balasannya di dunia,
tidak akan kami kurangi sedikit pun, karena memang dia betul-betul ibadah. Dia betul-betul ibadah, tapi keinginan dari ibadah ini hanya dunia. Bukan riya, bukan kepingin dilihat orang, bukan kepingin dipuji orang, bukan itu, tapi betul-betul puasa ngapain? Puasa, gitu. Puasa pikirannya hanya supaya Allah memberi dunia ini, supaya Allah memberi panen. Puasa ngapain puasa? Supaya Allah memberi panen yang bagus. Tidak ada selain itu. Ya. Kenapa kok puasa terus? Supaya anak saya diterima di BUMN. Nah, biasanya zaman dulu kayak gitu, contoh-contohnya. Nah, supaya dagangnya lancar. Nah, karena ibadahnya betul-betul ibadah aslinya itu kepada Allah, tapi bukan saya lakukan semata-mata karena Allah. Karena Allah itu Tuhan saya ibadah kepadanya. Bukan karena itu. Kalau tadi itu kayak gitu kan, kenapa? Ya saya melakukan semata-mata karena Allah. Gitu saja kan ikhlas. Ini enggak. Dia melakukan ini. Kenapa kok kamu melakukan itu kepada Allah? Supaya saya diberi dunia. Dunianya itu yang dibalas oleh Allah di dunia, tidak sempurna, tidak dikurangi sedikit pun apa yang jadi balasannya. Yang dimaksud tidak dikurangi sedikit pun ada yang jadi balasannya, meskipun ibadahnya kayak gitu, A dengan B bisa jadi beda. Ini Masya Allah ibadahnya sepenuh kekuatannya, lahir batin, bahkan dengan hartanya. Nah, dikerahkan semuanya supaya Allah memberinya dunia. Dan yang ini, ibadahnya setengah-setengah, tapi ibadahnya setengah-setengah itu pun juga supaya untuk dapat dunia. Balasannya beda. Akan kami balas secara sempurna di dunia sesuai dengan balasan amalnya. Nggak kami kurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak ada balasan di akhirat kecuali neraka. Padahal ibadah kepada Allah. Tapi ibadah kepada Allahnya tidak karena Allah, ibadahnya kepada Allah karena untuk dapat dunia. Karena itu tidak boleh. Tidak boleh semata-mata untuk dapat dunia. Lah yang sempurna itu, yang sempurna ibadah itu, ikhlas tadi itu, lalu kamu kepingin dunia, mintalah kepada Allah dunia. Berdoalah minta dunia. Nah itu nggak apa-apa. Bahkan ibadahnya tadi itu menjadikan doanya gampang terkabul. Nah, jadi sholatnya adalah ikhlas karena Allah, karena akhirat. Nah, di waktu sholat malam, banyak doa, boleh minta dunia doanya. Nah itu. Nggak boleh hanya untuk menurunkan berat badan. Fahadha laisa lahu ajrun fi amalihi hadza illa manawa. Orang itu tidak akan mendapatkan balasan dari amalnya kecuali sesuai dengan niatnya. Itu di dunia. Dan ada ancaman neraka di akhirat. Sebagaimana dalil bid'ah, mengada-ada dalam agama, itu di dalil yang lain sia-sia. Di dalil yang lain ditolak. Ibadahmu ditolak meskipun ikhlas. Kenapa? Karena nggak ada tuntunan. Nah, lah kalau hanya sekedar ditolak atau nggak diterima, ya udah enggak apa-apa, gitu aja ya. Nah, tapi di hadis yang lain itu diancam neraka, dihukum di neraka. Kenapa? Karena agama tapi buat-buat sendiri. Nah, jadi itu. Nah, di sini juga gitu. Gitu. Ini kalau ibadahnya itu hanya karena dunia, hanya dapat dunia itu dari sisi kebaikan.
Adapun dari sisi kejelekannya, karena ibadahmu untuk dunia, akhiratmu diazab. Itu. Wa al mukhlisu lillahi fi niyatihi fa innahu yanalu kulla hadhil manafi' min athab. Adapun orang yang betul-betul ikhlas di dalam puasanya mendapatkan janji-janji semua yang bermanfaat yang tadi disebutkan. Wa hadza min barokati shaum, dan itu adalah barokahnya puasa. Yang kedua, al-iktsaru minas shaum, termasuk adab puasa adalah mengusahakan lahir batin untuk memperbanyak puasa. Maksudnya mengupayakan lahir batin itu meniatkan dengan sebenarnya itu bagaimana supaya saya banyak puasa. Nah, itu dimunculkan di dalam hatinya, terus upaya zahirnya nyata. Oh, saya awali puasa 3 hari sebulan. Nanti naik berusaha puasa Senin Kemis. Nanti tambah lagi Senin Kemis, ditambah 3 hari dan ditambah waktu-waktu tertentu, dan Senin Kemisnya tidak ditinggalkan. Terakhirnya nanti puasa Daud. Jadi intinya memperbanyak puasa. Wadzalika indal qudrati alaihi. Tapi Islam memerintahkan orang banyak puasa itu jika mampu. Wa adamil idrari bil badan, dan tidak membahayakan fisiknya. Fafihi ajrun azim, maka pahalanya sangat besar. Dan termasuk pembahasannya adalah apabila dia puasa itu tidak menjadikan ibadahnya yang lain terganggu. Ada orang yang, wah kalau dia puasa itu selalu banyak tidur. Nah kalau nggak puasa juga banyak tidur, ya kan? Kalau gitu ya lebih baik puasa. Nah tapi kalau kalau dia itu nggak puasa, dia itu jadwalnya itu jam segini, jam 7 kayak gini, nanti jam setengah 9 kayak gini, nanti jam 11 sampai zuhur kayak gini, nanti kayak gitu terus, dan jeda-jedanya itu gitu. Tapi kalau puasa itu jadi rata-rata itu kayak iso ini puasa ya, misalnya gitu. Nah, kalau puasa itu menjadikan ibadah lain terganggu, maka itu gampangannya dipilih mana yang lebih manfaat dunia akhiratnya. Nah, jadi itu. Dan memang gitu, ada orang yang gampangannya itu kemana-mana itu membawa minuman. Nggak bisa kalau nggak boleh minum itu. Kenapa? Ya dia steam. Nah kalau sudah puasa kan nggak bisa minum gitu. Akhirnya begitu sudah haus sedikit itu terus ngelimprek saja. Akhirnya ibadah-ibadah lain nggak banyak dilakukan. Nah itu ya, kalau gitu dipertimbangkan mana yang lebih afdol dunia akhiratnya. Nah jadi itu. Adapun apabila tidak puasa itu melemahkan dunianya, maka pembahasan awal, meskipun duniamu melemah apabila tidak terganggu, ya maka tidak apa-apa mengorbankan dunia untuk akhirat. Maksudnya dunia melemah itu apa? Nggak mendapatkan tambahan dunia, tapi yang dimiliki itu sudah cukup. Wah, kalau saya puasa kerja cuma setengah hari. Kenapa? Ya sudah lemes. Kalau lemes itu ya banyak berbaring ke masjid itu aja, terus duduk-duduk di masjid sampai nunggu buka. Jadi habis zuhur
tidur 1 jam atau apa, habis itu terus ke masjid, duduk gak kuat dipakai kerja, lemes ya. Nanti asar ya di masjid baca Quran sebentar, terus duduk, terus ya nggak apa-apa kalau dunianya tidak terganggu, meskipun tidak mendapatkan banyak. Kenapa? Itu namanya mengorbankan dunia untuk akhirat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, nah, waqala Nabi sallallahu inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di surga itu ada bab, ada pintu yang namanya Rayyan. Surga itu punya pintu, salah satu namanya adalah Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk lewat pintu itu hanya orang yang ahli puasa pada hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Enggak ada selain yang ahli puasa bisa masuk lewat pintu itu. Yuqalu aina shaimun. Diserukan, mana orang-orang yang ahli puasa? Fa yadkhuluna minhu, maka semuanya masuk lewat pintu itu. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Apabila yang paling akhir sudah masuk, pintu itu dikunci, maka tidak ada satupun orang yang lewat lagi. Dan ini menunjukkan keistimewaan orang yang ahli puasa. Wa qala sallallahu aidan fil hathi 'ala syam, dalam mendorong puasa. Ma min abdin yasummu yauman fi sabilillah. Tidak ada seorang pun yang melakukan puasa sehari di jalan Allah. Illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu anin nari sab'ina kharifan, kecuali dijanjikan oleh Allah, setiap yang puasa sehari di jalan Allah dijanjikan oleh Allah dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Sehari puasa dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Fayam bagil iktharu minas shaumi li ajli tahsili hadzal ajr, maka orang Islam hendaknya memperbanyak puasa untuk mendapatkan janji itu. Illa ayyadurra bihaqqi badanihi wa haqqi ahlihi fala yaf'al. Tapi kalau puasanya memadaratkan badannya, memadaratkan keluarganya, maka tidak disyariatkan puasa bagi orang itu, ibadah yang lain ada. Bal yakfihi ma nasahabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Gitu. Bahkan orang tertentu cukup seperti nasihat Rasulullah kepada Amr bin As radhiyallahu anhuma, fa innahu lamma azama ala siyamid dahri wa qiyamihi qala sallam fa innaka la tastati'u dzalik fasum wa aftir wa kum wa nam fasum minasyahri thalathata ayyam. Kamu enggak akan mampu kalau puasa terus-menerus sepanjang hari. Maksudnya setiap hari puasa terus. Akhirnya nanti kamu nggak akan jadi orang yang kuat. Karena itu hidup itu ya puasa, ya berbuka, ya qiyamul lail, ya tidur. Nah, karena itu puasalah setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amthaliha. Dan setiap kebaikan itu dilipatkan 10. Padahal kami solusi dahri, dan dengan puasa 3 hari sudah mendapatkan pahala puasa sepanjang masa. Kan dilipatkan 10. 3 hari dilipatkan 10, 30 hari. Seperti kamu puasa sepanjang masa. Faqala inni atiku afdhala min dzalika. Nah, Amr bin As waktu itu menjawab, wahai Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Qala sallallahu sum yauman wa aftir yauman. Kalau gitu, asalnya yang kedua enggak itu, tapi puasalah 2 hari seminggu, Senin dan Kamis. Itu kan ini salah ketik ini. Ini sum yauman wa aftir yauman terulang 2 kali, bawahnya juga itu, terus
2 hari seminggu, Senin Kamis itu nggak diangkat. Berarti itu salah ketik. Jadi setelah puasa 3 hari dan akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali sehingga seperti orang yang puasa sepanjang tahun. Lalu Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah ini atiku afdhala min dzalik, wahai Rasulullah saya mampu lebih daripada itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, puasalah 2 hari setiap minggu, yaitu Senin dan Kamis. Gitu ya. Qala Amr bin As berkata lagi, fa inni atiku afdhala min dzalika ya Rasulullah. Saya mampu lebih daripada itu wahai Rasulullah. Qala sum yauman wa aftir yauman. Nah, ini yang betul. Ya, puasalah 1 hari, buka 1 hari. Wa dzalika siyamu Daud. Dan itu adalah puasa Daud. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu puasa yang paling bagus. Puasa yang paling sempurna. Puasa sunnah maksudnya. Yang paling tinggi gitu. Qala fa inni atiku afdhala min dzalik. Amr bin As masih ngomong lagi, wahai Rasulullah saya mampu lebih daripada itu. Qala Rasulullah la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdhal dari puasa Daud. Falamma kabura Amr, setelah Amr tua, setelah usia tua, qala la'an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Seandainya aku mencukupkan 3 hari seperti nasihat Rasulullah di awal, gitu. Sungguh lebih aku cintai, nah, sungguh lebih aku cintai daripada hartaku dan keluargaku. Nah itu. Sungguh lebih aku cintai, ahabba ilayya, sungguh lebih aku cintai min ahli wa mal, daripada harta dan keluargaku. Artinya itu sudah jauh lebih afdal daripada dunia. Ya. Nah, karena itu fayam bagi Allah yadurral insanu binafsihi. Karena itu orang itu tidak boleh memadorotkan dirinya, tidak boleh memaksakan dirinya. Wabil huquqil wajibati alaihi, dan tidak boleh memadorotkan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungannya. Hatta la ya'ti ba'da dzalika wa yada'ul amala bil kulliyah, supaya setelah lama tidak bosan atau tidak lemah, lalu akhirnya dia ditinggalkan. Lalu akhirnya amalannya ditinggalkan. Nah ini. Amr bin As sahabat ini tidak meninggalkan, tapi ketika sudah tua, oh iya ternyata gitu ya, gampangnya di usia tua tidak mencukupkan dengan nasihat Rasulullah, tapi maunya gini terus itu akhirnya memberatkan diri. Nah jadi itu. Nah, itu dulu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau dipersilahkan. Niat puasanya itu ini puasa biar nanti anda jadi puasa. Puasa untuk memberi contoh ke orang lain. Tapi tetap yang didahulukan adalah takarrubnya kepada Allah atau ikhlasnya kepada Allah. Ikhlas tadi itu mendekatkan diri kepada Allah, itu ikhlas, supaya saya dekat kepada Allah, supaya diridhoi oleh Allah, supaya intinya ikhlas yang semata-mata karena dengan berbagai macam bentuk atau untuk mendapatkan akhirat, dan berikutnya adalah untuk keteladanan bawahannya, istri, saudara, anak. Nah, keteladan istilahnya. Nah, dan itu di samping punya makna pembelajaran, punya makna ibadah, dan punya makna pembelajaran. Dan tidak boleh kalau maknanya hanya, maksudnya di dalam hatinya hanya saya puasa semata-mata supaya istri saya tahu dan dia akhirnya jadi ikut puasa. Enggak, apa kamu gak butuh
Gampangannya di akhirat nggak butuh keridhaan, nggak butuh surga, nggak butuh gitu. Gampangnya kan gitu. Nah, justru yang nomor satu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk Allah, untuk akhirat. Ya. Nah, dan berikutnya adalah untuk pembelajaran kepada yang di bawahnya. Nah, ini. Ada lagi yang lain? Yang belum pasar yang kemarin kita yang TKP itu Terkait? Ya. punya boleh Saya lupa yang bagian yang mana kok tahu-tahu dinyatakan hukumnya. Waktu itu yang saya sekarang ingat itu pelajaran nih. Kok AI? kita tanya sih di ya, kan yang ngomong jika membuat gambar makhluk bernyawa dengan memberi perintah pada AI dibolehkan karena artinya sama dengan membolehkan menyuruh orang untuk menggambar atau melukis makhluk hidup karena artinya jadi di AI itu ada. Oh iya, saya ingat ya. Jadi Pak Satrio, dalam hal ini mungkin pemahamannya berubah sedikit gitu ya. Yang dimaksud menyuruh AI boleh membuat gambar, maksudnya yang dimaksud boleh menyuruh AI membuat gambar itu karena hukum gambar di layar kaca itu boleh. Bukan karena menyuruh AI berarti boleh menyuruh AI berarti lah boleh menyuruh orang buat gambar. Menyuruh orang menggambar dengan gambar program di layar kaca itu enggak apa-apa. Jadi misalnya gambar makhluk hidup gitu ya. Di layar kaca itu boleh. Kenapa? Karena hukum di layar kaca itu bukan hukum gambar. Itu bukan hukum gambar. Nah itu. Jadi kemarin saya sudah sempat ngomong gitu. Jadi kembalinya hukum itu bukan kepada hukum gambar, tapi menimbulkan fitnah apa enggak. Karena itu kalau tidak menimbulkan fitnah, menyuruh AI boleh, meskipun menyuruh orang lain juga boleh. Misalnya orang lain gambarnya pakai program pencet terus keluar di layar, terus akhirnya gini, kepalanya dibuat kayak gini, apanya kayak ini. Nah, itu dari sisi yang dibuat, yang digambar ini makhluk hidup, itu enggak apa-apa, tapi enggak bolehnya itu adalah berkaitan dengan fitnah. Nah, yang dimaksud fitnah di situ itu kesalahan dalam agama. Misalnya begini, lo ini membuat pikiran orang fulan itu nanti jadi jelek. Nah, nggak bolehnya karena itu, gitu loh. Jadi itu, misalnya presiden atau raja itu digambar sama AI terus digambar salaman sama cewek telanjang, gitu ya. Nah, jadi itu cewek telanjang itu haramnya karena itu sendiri adalah fitnah. Yang kedua itu fitnah kepada presiden salaman dengan gitu. Meskipun itu hanya editan atau hanya gambar. Ini Pak Satrio. Apa namanya? Sedang menjawab pertanyaan dari antum yang AI ya. Jadi hukumnya tidak kepada menyuruh AI membuat gambar makhluk hidup itu boleh apa enggak, tapi hukum asalnya kemarin juga sudah saya nyampaikan loh, bahwa gambar makhluk hidup di layar kaca itu nggak apa-apa, itu enggak masuk hukum larangan gambar. Nah, karena hukumnya tidak di masalah gambarnya, maka menyuruh AI buat gambar makhluk hidup boleh. Lah tadi di situ dituliskan
Kalau itu boleh lah, berarti menyuruh orang menggambar boleh. Boleh juga, yang penting gambarnya di layar kaca. Kenapa? Karena ngapain kok dia disuruh, kok nggak boleh disuruh? Karena gambar nggak boleh, gambarnya nggak boleh itu gambar yang melukis di atas kertas atau yang dibuat patung. Nah, adapun di layar kaca itu hukumnya bukan hukum gambar, tapi hukum fitnah. Nah, pembahasan fitnahnya fitnah agama itu yang penting ada sisi haramnya itu berarti masuk di fitnah tadi itu. Nah, terus tadi kita sempat contohkan contoh, misalnya raja atau presiden gitu digambarkan buat gambarnya presiden atau buat gambarnya raja, buat gambar cewek telanjang, terus salaman. Gambar cewek telanjang itu meskipun yang disuruh AI ya haram. Kenapa? Itu sendiri fitnah. Yang fitnah dalam arti itu sendiri haram. Yang kedua, presiden atau raja salaman dengan cewek telanjang meskipun itu hanya gambar olahan gitu ya. Itu adalah fitnah kepada yang wajahnya sama dengan di gambar ini. Nah, misalnya Prabowo atau Raja Saudi misalnya gitu ya. Ya, kamu memfitnah, Anda ini cuma gambar, meskipun cuma gambar fitnah itu namanya. Memfitnah orang, kenapa? Orang melihat sekilas nggak berpikir itu gambar apa enggak itu, oh ada gambar nggak ngomong Prabowo, ada gambar Prabowo atau ada gambar Raja Saudi salaman dengan cewek telanjang kan fitnah namanya. Nah, jadi bukan di makhluk hidupnya, tapi di hukum yang berkaitan dengan halal haramnya agama. Nah, karena itu enggak apa-apa. Kemajuan AI disuruh apa itu boleh-boleh aja. Yang penting disuruh bekerja yang tidak dilarang. Nah, karena AI itu bisanya adalah di layar kaca, berarti tidak ada hukum berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, Itu terkait dengan medianya, Ustaz. Medianya berbeda dengan yang dimaksud dalam hadis. Antara layar kaca dengan lukisan itu bagaimana kok dibedakan gitu ya? Karena ketika rame-rame muncul terus diawali dengan pemahaman ulama bahwa ketika muncul di televisi, muncul di layar kaca gitu, nah itu bukan gambar, itu pantulan kaca. Terus akhirnya pantulan kaca sejak zaman Nabi itu ada cermin. Nah, terus banyak ulama yang ikut, terus yang kenceng-kenceng TV tidak boleh, video tidak boleh, lama-lama juga akhirnya boleh. Kenapa? Yang lebih tepat memang itu bukan gambar, tapi itu pantulan kaca, gitu. Nah, jadi semakin ke sini ulama itu semakin menyatu bahwa layar kaca itu bukan gambar yang dilarang, tapi itu pantulan kaca. Halal haramnya kembali kepada kaitannya dengan agama diharamkan, bukan kepada makhluk hidup sebagai gambar. Nah, kenapa ya? Karena oh iyalah, video meskipun di cermin orang jalan, orang gitulah bisa kayak video.